berjejer, teman-temannya beberapa di situ. Jadi setengahnya itu pada nyamperin kan. Dia mundur lagi bawa pasukannya, dia itu manggil, kita nyelinap mau kabur. Ya kan, maksudnya kita tinggal nih, udah kita tinggal dulu deh gitu kan. Kita tinggal, gue mau nyelinap nih, cek, gue duluan yang maju. Terus teman gue ada beberapa gitu kan. Yang terakhir ini teman gue nih bang, yang kita omong ini korban nih, ya kan. Ini si Agus bang, kena bagi di belakang punggung, cepret. Itu gue kebangun jam 2, posisinya gue aus, mau minum. Gue lagi minum itu bang, ada suara lagi, Rio. Siapa ya? Kok nggak ada orang gitu loh. Yo, bodo amat deh. Itu lama bang. Rio, tangan gua mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian atau tragedi ketika waktu itu di suatu malam ya. Dia ini lagi bersama teman-temannya di daerah Matraman. Dan kebetulan pada saat itu terjadi bentrokan antara para gangster dan juga warga Matraman. Jadi pada saat itu dia dan teman-teman itu berada di satu kondisi yang gue bilang gak ngenakin banget. Dan satu temennya ini jadi korban. Dan pada 40 hari temannya ini, tahlilan 40 hari, almarhum datang ke tahlilan tersebut dan semua orang melihat almarhum datang. Sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Mario. Halo Bang. Halo. Thank you Bang udah datang ke sini buat mau nyeritain kejadian ini. Bang, ini kejadian udah diceritain di mana aja Bang? Kalau untuk kejadian ini baru di Lonceng doang. Baru di Lonceng Misteri. Lonceng doang. Thank you Bang ya udah mau nyeritain ini hanya di Lonceng Misteri. Ini Siap. Bang, ini kan waktu itu tahun berapa kejadiannya? 2017. Oke, ini waktu itu lagi rame-ramenya gangster. Bener. Di berita-berita kalau sahabat Lonceng ingat-ingat lagi, dulu pernah rame-ramenya tentang gangster ya, apalagi di Bandung dulu ya. Bener banget. Di Bandung tuh rawan banget gangster, anak motor gangster nyebutnya ya, tapi anak motor nggak semuanya gangster ya. Bener. Ini gangster yang kita sebut ya. Iya, gangster. Dan kenapa Wang waktu itu lu bisa ada di posisi bentrokan antara warga dan gangster ini? Kenapa? Sebenarnya nggak sengaja bang. Jadi nggak sengaja. Jadi posisinya itu kita lagi malam mingguan. Oke. Gue lagi malam mingguan jalan-jalan nih, gitu kan. Ya malam mingguan kan gitu, cowok nyari-nyari cewek lah, nyari-nyari jodoh gitu kan. Terus sampai malam lapar, terus kita mampir ke satu tenda pecel lele di situ. Sambil ngobrol-ngobrol nunggu makanan. Itu dari arah sebelah kanan itu yang mau ke arah Salemba tuh bang. Itu ada kurang lebih sekitar, kalau gue bilang ini kalau bayangan saya waktu itu ya lebih dari 20 motor. Tapi itu anak-anaknya itu yang naik motor itu pakai bawa kayak begitu loh. Jadi lu nggak sengaja lagi di tempat lagi makan. Bener. Nih, ternyata. Dan waktu itu ya ternyata memang lu yang kena nih apesnya ya. Apesnya itu kita jadi. Dan katanya satu teman lu nih. Satu teman lu jadi korban ya. Banget. Dan bener ya waktu itu lagi tahlilan 40 hari datang nih. Datang bang. Oke, ini mungkin ditahan dulu bang. Siap. Cerita detailnya nanti lu ceritain. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Mario, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan halo sahabat Lonceng, pasti nggak lupa kan sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat Lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat Lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Nah bang, langsung kita mulai aja ya ceritanya. Siap.
Jadi kejadiannya itu awalnya 2017, Bang. Jadi pada saat itu kita lagi malam mingguan. Malam mingguan kita jalan-jalan tuh sekitaran kayak Suropati, Menteng, dan sekitaran Jakarta Pusat pada saat itu. Itu kita kurang lebih jalan itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Kita kan jalan-jalan nih Bang, ya kan sama anak-anak malam mingguan. Itu kan niatnya kan cuman kayak mau gaya-gayaan lah, nyari-nyari apa namanya, jodoh lah, cewek gitu kan di Menteng pada saat itu kan. Terus sambil ngopi, nongkrong di sana itu sampai malam itu kurang lebih sekitar jam 11. Nah, sebelum pulang itu kita mampir dulu ke salah satu tempat pecel lele lah di daerah Matraman pada saat itu. Lalu kemudian ini yang bikin saya agak kaget dan kesel Bang. Jadi kejadiannya adalah pada saat kita lagi nunggu makanan sambil ngobrol-ngobrol, itu ada kurang lebih sekitar 20 lebih motor sama anak-anak bocah-bocah lah. Itu ternyata datang itu dari arah kanan gini Bang. Itu posisinya dia bocel bogor. Tapi celupnya bukan kayak celup yang biasa, tapi yang benar-benar panjang. Oh, kelewang. Ya kayak kelewang betul Bang, kayak gitu kan. Awalnya kita kaget Bang, kaget maksudnya jangan-jangan gangster nih gitu kan. Iya, benar. Tapi pada saat kita lagi makan, gue bilang gini, anak-anak gue kan ada beberapa yang takut. Udah tenang aja. Berapa orang lo waktu itu? Itu 20 motor lebih Bang. Enggak, yang lu berapa orang teman? 7 orang, 7 orang. Nah, terus kemudian ini ada 3 orang ternyata gue pikir ya udah lewat aja kan. Jadi ada 3 orang datang, dia kayak mau istilahnya bahasanya ngebetak lah, malak Bang. Jadi minta kayak duit, handphone, siniin semua. Gitu loh. Konyol nih, kurang ajar gitu kan. Nah, terus kemudian nggak lama dari situ, Bang, handphone kita nggak ada gitu kan. Kalau mau duit aja nih, gue cuma begini segini gitu kan. Posisinya itu kita manggil Bang, tapi apa namanya yang malak kita itu kayak bocah Bang, bocah-bocah SMA. Bocil nanggung ya? Nanggung parah. Kita panggil Bang tujuannya apa ya? Kan dia biar biasa kayak dihormatin kan, karena kan ya Abang jago pada saat itu kan kelihatannya. Terus ya gue pikir ya maksudnya biar aman dulu Bang, karena dia bawa kita ngamani nyawa dulu Bang, ya kan? Gue mikir di situ. Nah terus kemudian nggak lama kita mau ngasih duit nih patungan nih Bang. Udah patungan nih berapa. Waktu itu kurang lebih sekitar terkumpul itu 3,5 Bang. Ya kan? Jangan handphone deh, ini aja kalau mau nggak apa-apa lo ambil aja gitu kan. Kita belum ngasih nih, baru patungan dong nih. Nih ada yang kayak apa namanya teman-temannya lah. Itu dari luar tenda itu yang ngomong kasar tapi sambil nantangin Bang. Weh, lo sini semua, sini keluar lo. Gitu Bang bahasanya gitu kan. Nih maaf agak kotor nih. Posisi kan berisik, terus malam. Alhamdulillahnya pada saat itu, jadi ada kayak salah satu, mungkin bisa dibilang bapak-bapak, kayak gue mikir itu petugas hansip deh. Petugas hansip yang, udah sono, menurut dia nih, kalau mau ribut jangan di sini. Kan gitu istilahnya kan. Ternyata hansipnya itu ditantangin juga, sini, gue gitu Bang, ya kan. Nah terus, karena mungkin suasana udah berisik itu, warga ada beberapa nih keluar. Oke. Dari gang nih, yang istilahnya abang-abangan lagi pada nongkrong lah, kelihatan banget di situ kan. Itu keluar langsung keluar tuh, ya kan. Keluar. Weh bubar jangan di sini, ya kan. Ini kampungan kita ya, jangan di sini lo kalau nyari masalah gitu kan. Nggak takut lo semua keluar satu kampung. Terus ngomong apa lagi lupa tuh. Pokoknya nantangin tuh Bang gitu kan. Nah terus sama orang situ ada beberapa awalnya tuh mau nyamperin dulu tuh, ya kan. Woi bubar dah gitu kan. Nah terus dia kayak mundur, mungkin manggil temannya dari situ. Pas agak depanan itu ternyata ada motor berjejer Bang. Motor berjejer, teman-temannya beberapa di situ. Jadi setengahnya itu pada nyamperin kan. Dia mundur lagi bawa pasukannya, dia itu manggil kita nyelinap mau kabur. Ya kan, maksudnya kita tinggal nih, udah kita tinggal dulu deh gitu kan. Kita tinggal, gue mau nyelinap nih, cek. Gue duluan yang maju, terus teman gue ada beberapa gitu kan. Yang terakhir ini teman gue nih Bang, yang kita omong ini korban nih, ya kan. Ini si Agus Bang, kena bagi di belakang punggung, cepret. Jatuh. Lagi kabur tuh ya. Posisi kayak nyelinap gitu loh Bang, diem gitu loh. Ternyata di sini nih ada yang kayak madep belakang gitu, terus, weh ngapain lo? Tepak. Aduh. Tahu nggak Bang, yang itu potongan badannya kayak anak SMP Bang.
Kesel gak lo? Ah. Kurang ajar kan? Cuma posisi dia rame bang, sedangkan gue 7 orang. Ini warga ibarat kata gue nggak kenal gitu kan. Akhirnya gue berdua pas posisi Agus ini teman gue jatuh, gue langsung kayak narik bang, narik. Dia itu teman-temannya pada lari, warga ini akhirnya keluar. Oh teman-temannya mau pada ke arah lu tuh? Karena gue nih misalnya gue udah takut banget nih, udah ngeri di nih gitu kan. Gue langsung, tarik nih gitu kan, tarik. Terus warga, gitu kayak ngomong apa gue lupa di situ tuh bang. Nah pas keluar gitu, akhirnya apa? Mulai tuh, jadi kayak cuman kayak main kucing-kucingan awal-awalnya bang. Maju, mundur. Tapi ngancemnya itu diseret ke aspal, gitu kan. Terus gue minta tolong, gue teriak bang. Bang tolong. Gue bilang gitu kan. Akhirnya mungkin karena warga ini tadinya dengar terus bisa dibilang kayak suasana kan berisik pecah di bang di situ kan. Lumayan belum terlalu gitu kan. Ini akhirnya beberapa warga keluar. Nah di situ ada yang bilang, ada yang teriak nih salah satu abang-abang di situ. Weh geng motor gitu kan. Ber keluarin. Ngomongnya gitu doang. Ber keluarin. Ber dikeluarin semuanya bang. Ada yang bawa sama ada yang bawa kelewang juga, ada yang bawa Warga tuh? Warga bang. Rame pecah di situ suasana bang. Geng motor sama warga tepak. Ya kan. Kalah masa bang, yang geng motornya, karena posisinya warga yang di dalam ini ternyata keluar semua bang, ya kan, warga keluar semua, abang-abangan, bapak-bapak keluar semua, temen gue posisinya udah terkapar bang, ya kan, weh motor cari, nah posisinya bang, kita itu motor 4, ya kan, hilang 1, sisa 3, diambil, gue nggak tahu caranya gimana, motor nggak ada, weh motor gue kemana? Tahu kunci motor kagak ada nih. Udah ntar dulu saya bilang gitu kan. Ini dulu tuh ini si Agus. Agus akhirnya dibawa tuh sama teman gue tuh 2 orang itu kan, bawa tuh pakai motor yang 1 itu kan. Jadi boti bang, bonceng 3 ke rumah sakit di Jakarta Timur pada saat itu. Rumah sakit terdekat lah gitu kan. Akhirnya gue ngamanin dulu nih bang gitu kan. Nah pada saat kondisi lagi pecah itu direkam sama temen gue gitu kan. Maksudnya dia mau dimasukin ke story WA atau sosmed lah atau apa gitu kan. Gue bilang, weh jangan dulu, ini suasana lagi pecah gitu kan. Balik dulu, kita cari perlindungan dulu gitu kan. Pada saat cari perlindungan, warga keluar, ini geng motornya jalan ke sana, ternyata udah dicegat bang. Abis di situ. Dan alhamdulillahnya pada saat itu polisi datang ngamanin. Jadi pertama itu polisi itu ngasih tembakan peringatan. Nah awalnya tuh pada saat itu tuh kayak masih ribut tuh bang, Akhirnya pistol nih 2 kali ke atas gitu kan. Ini yang bikin kayak gue kagetnya adalah jadi salah satu ada yang geng motor itu, lu tahu nggak sih bang petasan yang buat tahun baru? Yang diin ke atas itu, itu diarahin bang, diarahin ke kita. Dan itu meledak, biak. Kita menyingkir semua akhirnya di situ tuh bang. Menyingkir di situ, bubar. Akhirnya kita si 1-4 orang tuh, ya udah kita boncengan langsung nyusul ke rumah sakit kan, sambil nelpon nih, lu rumah sakit mana gitu, karena suasana udah pecah banget bang, udah nggak bisa, gue mikir nyawa kan sama teman-teman gue, jalan sampai di rumah sakit itu, teman gue udah beberapa kena bang di situ, udah gitu yang bikin gue agak sedikit kagetnya adalah pada saat di IGD, ya kan, itu ternyata teman gua ini bolong punggungnya, gitu kan. Gua kebetulan ada fotonya, abang boleh gak? Boleh. Soalnya ini bukannya apa-apa, karena kalau misalkan gua share takutnya nanti kekerasan atau apa gitu, bang. Iya. Bang, sorry bang. Oh my god. Dari jauh aja kali ya. Iya, boleh. Dari jauh ntar agak di blur. Soalnya kalau dari dekat pasti kita dolar kuning ya, sahabat lonceng ya. Asli dolar kuning ini. Nih dari jauh nih. Agak di blur dikit. Ini kena ini sih ya, kena kayak kelewang deh bang. Kayak gitu bang. Itu yang kena juga tangannya putus. Segini. Mau lihat nggak? Ada fotonya juga nih. Seriusan. Jadi benar-benar pecah banget di situ bang. Temen gue juga kena. Cuman mohon maaf gue sensor ya bang ya.
Aduh. Itu dari pihak gangsternya nggak ada korban, dari warga doang sama dari temen lu? Warga sama temen gue doang. Kalau gangsternya ada korban apa enggak gue kurang tahu bang. Tapi yang jelas kayaknya sih karena ada kepolisian ya, terus warga juga. Karena kan posisi gangster ini, jadi awalnya kan pertama posisi gini bang. Jadi kayak depan-depanan gini kan. Nah pada saat gangsternya ini mau pergi, ini langsung dicegat lagi sama warga itu. Jadi kayak udah main, lo mau kemana gitu loh ya kan. Akhirnya nah di situ pas ada polisi, feeling gue kena ketangkep bang. Oh, ketangkep Gangsternya, gangster. ya? Tapi gue nggak tahu kabar selanjutnya ini bagaimana gimana. Gue kurang paham pada saat itu bang. Cuman yang bikin gue agak sedikit mirisnya adalah malam mingguan kita kacau bang di situ. Karena ya pertama itu gue jujur bang, gue belum pernah ngalamin yang tiba-tiba dijegat sama, ibarat kata kita bisa bilang begal ya bang ya. Nah dijegat kayak begitu, bawa kelewang gitu. Gue mikirnya teman-teman gue dulu bang. Karena bukannya apa-apa, maaf ya bang ya, teman-teman gue ini bisa dibilang kayak ya kalau untuk dari segi membela diri ya, kita bukan bilang berantem ya, membela diri ini kurang mentalnya gitu kan. Jadi kayak gue mikir teman-teman gue dulu gimana nih gitu kan, mikir di situ. Nah posisinya adalah yang bikin gue miris, teman gue Agus meninggal. Satu bolong, tangannya juga putus. Terus udah gitu yang bikin mirisnya setelah meninggal itu nyokapnya bang, kesian, nangis di rumah sakit. Pikir kan di situ kan, kita kayak ibah banget bang di situ. Setelah itu akhirnya ya udah proses kayak apa namanya, kayak jenazah nih dibawa ke rumah duka gitu. Nah itu posisi darah tuh masih nyucur bang. Darah tuh masih keluar kayak dikit-dikit tuh masih bang. Ya maksudnya ini kan lukanya juga luka di belakang loh, berarti memang bener lagi kabur kan? Lagi kabur juga. Mau kabur. Kalau kecuali di depan berarti kan dia lagi emang lagi ngetos, emang ada perlawanan. Ini lagi kabur, memang nggak mau ngelawan niatnya. Iya, gitu kan. Bolongnya di belakang. Terus ya gue pikir, nah tau nggak bang, itu lukanya itu bang pada saat dokternya itu, menurut dokter nih, itu pada saat dijahit nggak bisa. Kenapa? Karena luka sobekannya itu, ini kan kayak kulit kebelah gitu kan bang, tapi dia posisi kayak maaf nih kayak orang habis disunat, dia ngelingkar begitu loh. Iya gue ngeliat tadi. Iya kan, ngeliat kayak bulat gitu ya. Kayak bulat gitu, dia kayak ngerol gitu loh bang kulit gitu, kanan kiri itu dia ngerol kayak bentuknya kayak pastel gitu, ngoval gitu loh. Ya kan, itu susah bang prosesnya karena benar-benar udah bolong banget gitu kan. Akhirnya ditambal, tapi gue nggak tahu ditambelnya pakai apa gue nggak tahu tuh. Itu keluarga dari teman gue tuh yang lihat secara langsung tuh. Cuman memang pada saat dibawa ke rumah sakit itu teman gue udah meninggal karena kehabisan darah. Iyalah, pastilah. Di situ gue kayak, ya Allah teman kita meninggal gitu kan, sedih banget. Kita malam mingguan niat kita tuh mau nyari cewek loh, istilahnya udah kayak udah rapi bang. Ya Allah teman gue tuh udah kayak, mungkin kalau bahasa dulunya tuh gayanya bang udah pakai panel, udah pakai topi snap, celananya denim, sepatu Macbeth lah bahasa kayak gitu-gitu ya kan, zaman-zaman anak menteng banget gitu kan. Ya gak kacau bang, galau di situ kan. Kita akhirnya temenin nyokapnya dia itu sampai pagi bang. Jenazah teman kita tuh masuk ke rumah, nyampe rumah, udah disemayamin di situ bang. Tangan itu masih ada yang putus tadi. Terus kemudian yang bikin gua kayak ngerinya adalah pada saat apa namanya nyampe itu kan pertama darah netes bang, ya kan. Udah lama pada saat darah netes itu kan kayak ini kan kayak keranda gitu bang. Kan proses kalau yang dari keranda diangkat dipindahin gitu kan. Itu kan kayak kain itu tuh kan darah semua begitu kan. Itu bikin merinding bang. Itu suasana merinding banget di situ tuh. Kayak gue juga pengen nangis tapi nggak bisa. Gue juga pengen kesian juga bingung gitu loh. Jadi kayak serba wah pikiran gue kacau di situ bang. Akhirnya gue pulang dulu. Gue mau mandi. Akhirnya gue balik lagi sama beberapa teman-teman gue, persiapan untuk sholat jenazah. Terus habis itu jenazah dimakami juga di Jakarta Timur juga, dekat waktu itu kan. Terus akhirnya udah tuh kita pulang dulu bang. Setelah pulang itu kita balik lagi yasinan tahlilan gitu kan. Nah kejadian horornya itu adalah terjadi pada saat di tahlilan ke-7. Jadi hari pertama, hari 2, hari ketiga itu nggak ada masalah bang, aman. Masuk hari 7 selesai selesai tahlilan bang, ya ibarat kata capek lah bang ya.
gue mandi, terus habis itu gue nggak makan dulu tuh, gue langsung masuk kamar aja. Habis masuk kamar, terus kemudian gue lagi main handphone gitu kan, terus sambil ya ngeliat-ngeliat sosial media pada saat itu kan, sambil chattingan juga. Itu sekitar jam belasan kali tuh, ada yang manggil gue. Yo, Rio, gue kepo. Siapa ya? Kok nggak ada orang gitu loh. Yo, bodo amat deh. Itu lama bang. Jadi posisi gue ngadep ke sini pun dari begini, terus begini nggak ada orang awalnya, nggak ada siapa-siapa. Tapi suaranya jelas, kayak gue ngomong sama lu. Jelas, yo, Rio. Di kamar berarti? Di kamar gue lagi main handphone. Yo, gitu kan. Itu lumayan lama bang. Jadi pada saat gue lagi duduk, terus siapa? Ya gue kesel kan, siapa? Kan. Pas gue ngadep begini, Agus bang, deket pintu. Tangannya buntung, posisinya berdiri di situ. Rio. Bajunya posisinya masih kayak compang-camping. Posisi kejadiannya sama, bajunya nggak ada yang beda sama sekali. Baju terakhir itu dia yang dibawa ke rumah sakit. Sama celananya semua lengkap, rambutnya semua lengkap. Cuman yang membedakan adalah satu, kondisi tangan, mukanya pucat juga. Muka pucat? Pucat, jelas pucat banget. Ini pucat, jadi kayak bener-bener kayak pucat gimana sih ya, kebiru-biruan gitu deh. Orang meninggal. Orang meninggal gitu, tapi di sini kayak garis kering-kering gitu. Kelihatan banget jelas, kayak kering-kering kerak atau apalah gitu. Itu jelas banget bang, lihat bang. Di depan lu itu? Jaraknya segini nih, gua ngomong sama lu. Kayak agak munduran dikit aja. Posisi sama kayak gini, nggak jauh beda sama sekali. Yo, dia ngomong gini bang. Yo, tangan gua mana? Gue posisi lagi capek bang. Terus tiba-tiba ada yang manggil, terus tiba-tiba nongol begitu. Gue nge-freeze dulu tuh, agak lolak dulu tuh bang, sekian berapa detik, terus habis itu gue teriak. Nyokap gue datang dari kamar, buka. Kenapa gitu kan? Nggak apa-apa gitu kan. Kenapa teriak-teriak begitu? Kata nyokap gue. Enggak, lagi main game gitu kan, kalah biasa gitu kan. Gue sepik kayak gitu bang, nyokap gue. Ngomong tuh jangan yang gini ya kan, gue teriak bahasanya kotor kan, nyokap gue ngomel-ngomel tuh, ditutup lagi, itu udah nggak ada bang. Jadi tutupnya itu, jadi Agus itu posisinya duduk, dirinya begini nih bang, nanya, pintu nih nutup gitu loh. Jadi pas ditutup lagi, sama nyokap gue udah nggak ada. Oke. Nah terus, udahlah gue pusing, gue tidur seperti biasa gitu kan. Itu gue kebangun jam 2, posisinya gue aus, mau minum gitu kan. Terus posisi di kamar gue kan ada dispenser kecil, emang khusus buat gue minum doang. Gue lagi minum itu bang, ada suara lagi, Rio, tapi nggak ada wujud visual, tidak ada fisik, tidak ada tapi suara jelas. Rio, tangan gua mana? Tangan gua. Kayak begitu. Dan itu gue langsung kayak, malam ada aja sih gangguin gue gitu kan. Udah gue kacangin bang, gue diemin, gue lanjut lagi tidur gitu kan. Terus habis itu gue nahan lah tuh sambil dengar suara. Udah tau lo nggak bang, dari jam 2 kurang lah tuh suara itu bang, sampai beduk subuh itu tuh nggak ada berhentinya. Tapi yang denger lu doang nih? Gue doang. Nyokap nggak denger semua? Nggak ada, karena kan gue kamar sendiri. Oke. Jadi kayak ya nyokap gue juga nggak nanya, bokap gue juga nanya, yang denger gue doang. Jadi dari jam 2 itu sampai gue pagi, ya gue besoknya kerja itu kan, paginya itu gue nggak tidur sama sekali bang, karena keganggu sama suara itu. Ya kita mau tidur terus ada suara kayak begitu, siapa yang bisa tidur sih bang? Yaps. Keganggu kan, kedistract nih, kita mau bobo nih nggak bisa gitu loh. Akhirnya sampai subuh itu suara udah nggak ada. Terus ya udah gue pikir gue nggak bisa tidur juga, ya udah gue mandi deh. Lo bayangin bang, habis begadang jam 2 sampai jam 4-an gue langsung mandi, menggigil dong. Ya gue sholat subuh aja di kamar. Nah akhirnya gue kegiatan seperti biasa bang, ya itu berkelanjutan sampai besoknya pun sama. Malam, setiap malam itu tuh jam 11 lewat setengah 12 itu selalu gue diganggu. Ganggunya? Wujudnya lagi nongol nyariin tangannya di posisi di belakang pintu itu. Sama ya? Sama bang, nggak jauh beda, cuman jaraknya setiap hari. Dari semenjak hari harian tahlilan ke-7 itu loh. Oke. Di situ gua agak, maaf ya bang ya kalau boleh jujur, istilahnya bahasa kasar jing satomik tuh keluar karena gua merasa keganggu bang.
keteror, bukan keteror sih, nggak keganggu lebih tepatnya. Gue mikir kan di situ ya ilah gini amat gitu kan. Terus udah gitu gue udah buang muka gitu kan. Gue jadi posisinya itu langsung begini bang. Gue tutup pakai selimut gitu kan. Gue sampai begini aja bang, tutup nih begini. Itu suara masih tembus. Tangan gue mana? Tangan gue mana? Iya. Gitu. Dan kejadian itu pun akhirnya berlanjut sampai pada saat kita lagi nongkrong. Oke. Lagi nongkrong. Nih posisi di tempat umum, tongkrongan nih. Kayak di apa namanya depan rumah teman gua. Itu kan kayak ada orang warawiri nih, gitu kan. Tetangga lewat. Ini Jadi ada gaul. dekat rumah lu. Dekat rumah gua. Di mana nongkrongnya maksudnya? Dekat Matraman juga. Enggak, lu nongkrong waktu itu di Bale-bale. pos, di bale. Bale-bale Oh, pos. bale-bale. Ah. Di bale-bale di pos gitu kan. Terus ya kita ambil gitaran bang, nyanyi nongkrong. Ada berapa orang waktu itu? 8 apa 7, enggak 9 orang. Jadi, Orangnya. tapi posisinya itu pertama kita bertiga dulu, terus lama-lama nyusul. Makin malam, makin malam makin rame. Iya, iya. Nah, terus nyanyi gitar nih kan lagu-lagu Iwan Fals, lagu-lagu apa gitu kan sambil makan kacang rebus lah, kacang apa segala macam gitu kan. Itu jam-jam setengah satuan, Oke. tapi motor masih lewat lalu lalang gitu kan. Kita masih nyanyi-nyanyi ini. Memang udah bebas kan istilahnya kan gitu loh, nggak keganggu gitu loh. Gue posisinya madep sana, ini jalan, ini ada abang-abangan lagi pada nongkrong nih. Ya kan, dua kubu gitu kan. Terus itu temen gue kayak, top itu apaan nih? Keluar lagi tuh gitu kan. Apaan sih? Gue bilang gitu kan. Itu apaan? Itu goblok itu. Dia cuma ngomong itu doang. Apaan sih goblok gitu kan. Teman gue satu ada yang di sebelahnya dia nyeletuk gini. Itu tangan buntung. Gitu doang. Terus? Gue langsung kepo, tangan buntung. Bek begini. Agus bang berdiri. Pas banget jaraknya kayak begini nih. Nih ibarat kata nih gue nongkrong gini. Ya jarak kurang lebih sekitar 2 meter, 3 meteran. Oh, deket lu itu? Deket banget bang, nggak bohong. Parah. Dia kayak nggak ngomong nggak apa, cuman kayak sambil, lo nih ya bang, maaf. Waktu di rumah gua, itu kan dia, tangan gua mana? Pada saat dia berdiri, ini sekitar 2 atau 3 meter, itu sambil ngeliat ke kita bang, itu dia tangan buntung itu saya. Gini nih. Sama, nggak beda, bajunya semua sama. Les banget juga. Dan anjing di situ kita kabur semua bang. Iyalah. Kabur semua, tapi yang masalahnya yang ngeliat cuman kita tongkrongan ini, yang 2 abang-abangan yang nongkrong beda kubu ini nggak ngeliat sama sekali. Itu bingung awalnya. Dia tuh langsung jadi kayak wah tuh dipikir kita mau berantem bang gitu kan. Akhirnya dia tangan buntung begitu doang. Apaan sih it. Abang-abangan lagi kayak gitu, terus akhirnya nggak lama ada beberapa yang keluar warga yang tadinya mungkin lagi tidur atau apa kan keganggu bang gitu loh. Akhirnya kita mencar, bubar di situ bang, mencar, kita cari pindah tempat yang lain. Dan teman-teman gue nggak ada yang mau, udah aku kapok, udah ikut ini bubar akhirnya bang di situ bang. Nah nggak lama setelah dari situ akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Gue pulang ke rumah juga, gue mandi. Terus gue masuk kamar lagi, gue ganti baju, gue masuk kamar gitu kan. Nah posisi sama, lagi main handphone juga bang. Posisi lagi main handphone juga, itu sekitar gue nongkrong itu sampai jam kurang lebih sekitar jam 2:30-an lah. Gitu nyampe rumah tuh. Pada saat itu, ini posisi udah mau kayak detik jam 3-an tuh bang. Gue ingat banget, karena gue lagi main handphone, ngeliat jam kan. Tahu nggak bang, di kamar itu sama, gangguannya sama yang gue alamin pada saat hari ke-7 itu. Suara manggil gua nyariin tangan. Ish. Bayangin bang, keganggu gua di situ bang, benar-benar. Ya Allah, apalagi sih ini, apalagi sih kayak begini-gini terus, gue capek tau nggak gitu loh. Dan itu lanjut terus-terusan bang, dan istilah berhari-hari itu gue udah capek banget di situ. Akhirnya pada saat itu, gue sama teman-teman gue mutusin untuk yaudah kita coba ke rumahnya deh, kita nanya sama nyokapnya. Karena kan pada saat jenazah itu dimakamin, tangannya itu ada apa enggak gitu loh. Kan maksud kita bertanya nih bang, tangannya ada apa enggak. Akhirnya gue datang ketemu sama nyokapnya, gue nanya, Assalamualaikum bu. Iya Waalaikumsalam, kenapa gitu kan bu, maaf. Akhirnya mau nggak mau gue cerita semua tuh bang. Bu, Agus sering ke tempat saya, maaf nih. Gue bilang gentayangan nih nggak enak bang, jadi gue bilang datang. Agus nyariin tangannya. Maaf bu, kalau boleh saya tahu,
tangannya Agus ini kemana? Apakah dikubur bareng atau enggak? Agus ini sering banget datang ke rumah gentayangin kita, Bu. Dia nyariin tangannya. Tangan gua mana? Tangan gua mana? Ibunya langsung spontan nangis histeris itu. Kamu jangan begitu ya, marah mungkin kan, Bu. Kalau misalkan saya bohong, saya nggak mungkin ngomong begini, Bu. Ibu kenal saya kan udah lama, Bu. Gitu kan, nggak cuma setahun 2 tahun. Saya sering ngobrol sama ibu juga. Ibu tahu karakter saya gitu kan. Nggak mungkin lah saya sampai istilahnya namanya tuh kayak ngefitnah atau apa Agus gitu kan, gitu loh. Ini beneran, Bu, gitu kan. Dan saya nggak bohong sama sekali gitu kan. Agus udah dinin kok gini ya. Cewek, Bang, ibu-ibu kondisinya emosinya setelah ya kan namanya anaknya lagi meninggal kan, udah meninggal gitu kan. Akhirnya bapaknya yang datang maju cerita, "Yo sini deh, omong-ngomong." Gitu kan. Gue diajak ke depan, "Di sini yuk." Gitu kan. Gue bertiga nih, Bang. Jadi sama gue berempat nih, teman gue 3 orang, gue sama gue 1 orang nih. Jadi berempat. Akhirnya ngobrol tuh sama bapaknya di teras. Jadi gini Rio, diceritain tuh semuanya pada saat apa namanya jenazah udah di rumah, kan memang tangannya kan plek begini, Bang. Gitu kan. Nah, pada saat dimandikan pun sama kondisinya begini terus dimandi. Jadi mandinya tuh, ini maaf ya Bang ya, kalau menurut dari ayahnya itu mandinya tuh kayak diginiin Bang. Ya ini nih kayak gantung, disabunin, gitu kan. Pas udah kayak begitu, udah selesai semua tangannya badannya semua itu kan proses dikafanin kan. Itu begini Bang. Jadi tangannya ini posisinya tuh bukan begini tapi begini. Dipegangnya gini nih gitu kan. Itu langsung udah diikat tuh tali pocongnya gitu kan. Dan tangannya Agus nggak hilang gitu kan. Cuman masalahnya gini Om, Agus ini sering gentayangin kita nyariin tangannya. Sekarang kalau tangannya misalkan nggak ada gitu, kalau misalkan tangannya ada, terus kenapa Agus gentayangin kita gitu kan? Wah nggak tahu deh tuh kalau Om kayak gitu-gituan kan. Akhirnya daripada gue debat, gue pulang Bang. Gue pulang, kita cari warkop. Gue ngobrol sama anak-anak gue lagi nih, gimana yang ngebahas gini-ginian mulu gitu kan. Agus kayak begini terus gitu kan. Akhirnya sampai gangguannya itu berlanjut sampai di hari ke-40. Kita pengajian istilahnya hari ke-40 itu Bang, itu semua teman-teman Agus datang, kita satu circle datang, teman-teman yang lain pun juga datang, sama keluarga tuh pada datang semua. Gua nggak tahu apakah ini mata gua yang lihat atau gimana, cuman gua ngeliat pada saat kita pengajian itu Bang, itu bener-bener gua ngeliat jadi gini Bang, ini kan kayak ruangan tamu gitu kan, karpet. Terus kemudian ini jendela, kita lagi di sini, gue ngeliat di situ tuh Agus berdiri begini sambil ngeliatin. Di mana posisi dia diri itu? Di depan persis, kayak gue rasa kayak ini jendela di terasnya kali tuh. Tapi ngeliatin ke kita Bang, tangannya nggak ada tetep. Berarti lu ngeliat dari dalam ke arah luar dari jendela ya? Iya, karena gue pas lagi baca Yasin itu kok gini Bang, kita ini kalau diliatin itu kan berasa banget gak sih? Ya ada feel. Pada feeling tuh pasti ada. Kok pas gue lagi baca Yasin gitu, kok ada yang ngeliatin gue? Siapa ya? Gue ngadep begini. Terus pas gue gitu, Bang Agus, tangannya nggak ada. Dan yang lihat itu ternyata bukan cuman gue Bang. Dan ternyata ada beberapa di situ, bapak-bapak di situ pun ngeliat juga Bang. Dan itu bener-bener kayak, gue rasa ya, ini gue nggak tahu karena kan gue ngeliat dari gestur mereka semua. Mereka kayak nahan takut Bang. Jadi kayak gemeteran gitu loh ngeliatnya gitu kan. Pada saat udah selesai, mau ambang-ambang selesai kan ada kayak namanya kayak zikir-zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pindah Bang. Pindahnya kemana tau nggak Bang? Depan kita tengah. Nah, itu sambil kayak begini. Nggak ngomong nggak apa, tapi buntung. Yang lihat siapa aja waktu itu? Hampir semua. Yang dilakuin tau nggak apa Bang? Nggak ada yang kabur, tapi suaranya kita kencengin ya. Tadinya la ilaha illallah. Begitu pada saat lagi itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung begitu. Dan yang teman gue itu kayak dia kayak gue rasa kayak nahan-nahan nih, dia kayak keluar. Dia untungnya Bang masih kayak dia takut tapi kayak masih ngejaga gini loh. Dia keluar, isi.
posisi lagi jikir loh bang. Satu persatu tuh, dari luar dulu tuh. Dari depan tuh keluar. Sampai akhirnya di ruang tamu itu sedikit orangnya, termasuk gua. Dan itu posisi masih ada di situ bang. Lama. Berarti semuanya ngelihat ya? Semua ngelihat bang. Dan sampai saat ini pun, mohon maaf, Agus ini sering banget yang namanya suka, nih ya gue boleh jujur mohon maaf ya bang ya. Jadi kalau yang, gue nggak bisa sebut areanya bang, tapi kalau misalkan ini buat teman-teman, kalau misalkan lagi jalan, pokoknya sekitaran area Matraman, lo ngelihat ada orang, pemuda, itu jalan, tangannya nggak ada, maaf, itu temen gue arwahnya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Di tempat itu. Di jalan itu juga. Gue nggak bisa sebutin, mohon maaf nih, karena takutnya ada tersinggungan dengan warga di sekitar kan. Gue nggak mau gitu kan. Maksudnya, pokoknya di jalur Matraman. Kalau sampai ngelihat, kalau yang nggak ngelihat ya nggak apa-apa, aman-aman aja. Tapi kalau sampai ngelihat ya mohon maaf. Gitu loh. Gue kayak, setiap kita lewat tuh selalu ada bang. Selalu ada. Sampai pada saat itu juga, bokapnya juga pernah ketemu di kamarnya Agus, dia lagi duduk. Pernah ngeliat juga. Tapi kayak bapaknya mungkin gue rasa, ah ya sudahlah. Mungkin gue rasa kayak bapaknya udah tahu kok, udah paham kok bang, kayak begitu-gituan. Gitu kan, karena nggak ada takut-takutnya sama sekali. Dia cerita sama kita. Gitu loh. Dan bagi gue, hantu-hantu kayak begitu tuh, kayak bagi teman gue ngerasa kayak, gue cuma berpikir gini, kok bisa sih orang yang sudah meninggal terus gentayangan? Awalnya gue mikir gitu tuh, ya kan? Ya gila, itu 40 harian bener-bener datang deh. Datang bang, gitu loh. Makanya kan gue ngomong nih, mohon maaf melalui lonceng misteri ya, kalau sampai ada, tapi nggak usah takut, nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalkan lagi nongkrong atau apa, terus ada yang lewat ngeliat gitu kan, ada yang jalur apa nggak tahu lah, pokoknya jalur sekitar jalur Matraman lah, ada yang lihat. Gitu kan, ya sebelumnya saya mohon maaf, itu teman gua gitu kan. Itu dia pas datang 40 harian itu dia pakai baju apa? Sama? Bajunya sama pada saat dia malam minggu itu, pakai kaos biasa. Oke, berarti nggak yang pakai kafan? Nggak ada pakai kafan. Kalau itu sama bang, kayak begitu juga. Baju terakhir dia pakai ya? Baju terakhir dia pakai itu bang. Ih. Dan ciri-cirinya adalah maaf, ya cowok, kayak remajaan gitu, ya kan. Ya mungkin bisa dibilang kayak umur-umur pala dua lah, 27, 28 gitu kan. Tangannya nggak ada, terus kalau dia jalan ke belakang dan lo ngeliat di belakang kita, dia jalan ke depan. Kalau lo posisi ngeliat ke belakang, dia kayak belakang itu kayak bolong tapi bentuknya kayak oval pastel. Ya kan? Nah itu mohon maaf temen gua. Sekali lagi saya mohon maaf. Minta doanya aja, semoga arwah tuh bisa tenang. Ya gue minta tolong itu aja sih bang. Pernah nggak sih lu nanya-nanya sama yang maksudnya ahli agama kayak gitu-gitu, ini kenapa? Jin Korin bang. Korinnya ya? Korin, kalau menurut dari istilahnya apa ya, kalau kan gue juga belajar tentang gini-ginian juga ya. Awalnya kan gue nggak tahu tuh bang, 2017 gue masih bego kan. Nah sekarang ini nih setelah tahun 2021an gue ngerasa kayak ini jin nih. Iyalah. Nggak mungkin, karena ya mungkin abang juga sepakat kalau orang yang sudah meninggal itu kan rohnya sudah tenang di alam, ya kan? Meninggal aja udah gitu kan. Masalah dia dosa atau pahala apa kan urusan yang di atas gitu kan. Cuman ini gue rasa jin. Ya korinnya. Gitu kan, jin korinnya gitu kan. Atau jin apapun yang menyerupai itu. Masalahnya berarti karena tangan itu udah valid banget apa gimana? Maksudnya penyebab kenapa si Korin ini selalu muncul kayak gitu-gitu itu karena tangan. Ya karena dia cuma nyariin tangan dong. Karena tangannya nggak nyatu. Iya. Dan maksudnya udah pernah cross check belum karena itu gitu sama yang ahlinya gitu? Waktu itu sih gue udah nanya sama beberapa kayak tokoh agama ya, ustadz atau apa gitu kan ya. Dan mereka juga nggak tahu bang. Karena ya balik lagi namanya, dia cuma ngomong nih beberapa ustadznya, ya nggak usah diiniin, namanya jin kan sifatnya kan nyesatin. Nah. Itu doang. Jadi kayak kalau misalkan gitu ya baca-baca istighfar aja. Gitu kan. Dia cuma kayak jalan aja, kalau nyelakain sih enggak. Karena gue dulu di Bangka di satu kampung juga ada di tempat gue tinggal, tempat tante gue tinggal.
Itu ada yang kayak gitu juga, ada yang baru meninggal dan selalu gentayangan. Dan maksudnya warga tuh selalu ngeliat dan itu ngeganggu aktivitas warga. Jadi akhirnya dibongkar lagi. Dan itu waktu itu kalau nggak salah ada susuknya atau apanya yang belum dilepas. Itu bener-bener kuburannya dibongkar lagi. Kita semua warga ngelihat kuburannya dibongkar lagi, diambil. Dan setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Jadi selama beberapa minggu itu warga selalu keganggu aktivitasnya. Karena warga sering keganggu, karena si almarhumah ini selalu muncul, akhirnya dibongkar lagi. Itu enggak ya untungnya ya? Untungnya enggak, karena soalnya yang teman gue si Agus ini nih, dia tipe orang itu yang enggak yang kayak yang bandel atau yang kayak gimana belajar ilmu gitu, enggak bang. Ya bisa dibilang bocah-bocah rumahan. Nongkrongnya pun ya maaf ya bang ya, kita ngajak dia nongkrong di daerah Menteng sekalipun bang, itu kayak kita paksa. Dia awalnya nggak mau, maunya sekitaran rumah aja deh, yang deket-deket. Anaknya emang anak-anak ya bisa dibilang cupu, nggak cuma introvert aja sih kayaknya, nongkrongnya sekitar situ aja. Gitu loh. Dan gue bisa jamin kayak dia kayaknya nggak gitu deh, nggak sesuai sama pribadinya dia. Kalau emang dia kayak belajar begitu sih, enggak ya, maksudnya iya. Masih aman gitu loh. Kayaknya sih gue rasa mungkin setelah gue sampein ini ya mudah-mudahan gue cuma minta bantuannya bang ya kan. Pertama sih semoga almarhum bisa tenang gitu kan di alamnya. Terus paling nanti setelah ini gue akan coba konsultasi sama keluarganya. Karena kan setelah ini tayang kan otomatis kan ini bisa jadi dokumentasi kan. Gue udah ceritain ini nih. Dan alhamdulillah dari pihak keluarganya sudah aman. Cuman minta namanya disamarin doang. Oh minta namanya disamarin doang. Karena supaya tidak jadi aib untuk keluarga kan gitu loh. Nah terus kemudian mungkin saran dari Bang Gilang tadi. Mungkin bisa gue jadikan satu referensi. Kayaknya kita mesti coba deh bongkar lagi atau apa tapi gitu udah kan. nggak ada sih pasti. Udah lama kan itu. Udah lumayan lama bang. Udah tinggal tulang doang. Ya kurang tahu juga. Cuman yang bikin pertanyaan gue, tau nggak bang, pertanyaan yang paling bikin gue kesel bang, kenapa tangannya nggak dijahit pada saat rumah sakit? Iya itu maksud gue harus kalau yang bukan saran sih apa namanya ya. Pada saat itu kayaknya opsi terbaik yang harus dilakukan bongkar lagi jahit. Kayaknya gitu sih. Kalau misalkan jasadnya masih ada ya, tapi kan gue nggak tahu. Karena kan baru seminggu itu masih ada, masih bisa. Tapi kan 2017 bang. Ya dulu, maksudnya dulu, opsi terbaik dulu yang harus dilakukan kayaknya itu deh. Kayaknya sebenarnya. Cuman gue juga dulu kan karena masih goblok ya gitu kan, istilahnya masih bego banget. Gue nggak ngerti prosedur medis gitu kan. Maksudnya pertanyaan gue sekarang adalah kenapa nggak dijahit pada saat itu? Seharusnya kan bisa dijahit dulu gitu kan. Kenapa ya? Ya mungkin ada teman-teman sahabat lonceng di sini ada yang orang minta tolong dong, bantu komen dong gitu kan. Kenapa? Soalnya zaman dulu belum ada BPJS loh. Kenapa nggak dijahit gitu? Mungkin ada penjelasannya kan. Ya bagian-bagian forensik atau bagian yang sering di kamar jenazah gitu kan, atau yang pokoknya yang bagian-bagian medis lah bisa tahu lah jawabannya. Mungkin bantu jawab di kolom komentar ya kan. Oke, dari kejadian yang udah lu alamin nih sama teman-teman lu dan sampai teman lu jadi korban waktu itu ya, si almarhum Agus ini, ada yang mau lu sampein nggak nih sama sahabat lonceng, terutama sama ya pokoknya yang nonton lah, ada yang mau lu sampein nggak? Mungkin yang pertama gue bener-bener mohon banget minta tolong bang, melalui Lonceng Misteri gue cuma pengen bantuannya semoga arwah teman gue nih bisa tenang bang. Ya minta bantu doanya. Terus yang kemudian gue mau minta tolong ya, mohon izin bapak, ini saya minta tolong kalau bisa untuk setiap malam itu tolong dilakukan sweeping dari pihak kepolisian. Jadi maksudnya supaya untuk mencegah adanya terulang lagi kejadian seperti ini bang, gitu loh. Dan kalau bisa, maaf nih mungkin untuk dari pemerintah bisa merevisi lagi nih undang-undang yang untuk anak di bawah umur nih, karena kan maaf ya bukannya apa-apa ya gitu. Cuman kebanyakan gangster-gangster itu kan dia anak-anak di bawah umur 17 bang. Ya, kayak kan dia ngerasa di bawah umur, dia ngerasa dilindungin undang-undang, makanya dia ngelakuin sesukanya ya. Iya, begitu bang. Jadi ya saya nggak tahu ya, cuman saya takutnya pada saat ketangkep atau gimana gitu kan, OTT lah, operasi tangkap tangan, ketangkep barang bukti ada, cuma mediasi sama orang tua. Karena kan balik lagi di bawah umur. Masih di bawah umur. Iya gitu kan. Jadi kalau bisa minta tolong dibantu deh gitu kan, untuk pelaku-pelaku kriminal kayak begini nih, tolong deh segera ditindak tuh, supaya apa? Ini kan kita nggak tahu bang, orang-orang yang istilahnya pulang malam mungkin lembur atau apa lewat gitu kan, tiba-tiba kejadian kayak begitu kan ya mengancam nyawa mereka juga gitu loh. Iya. Gitu. Jangan sampai terjadi ya kayak gini lagi gitu. Udah cukup lah. Gue setuju sih sama lu untuk ngerevisi undang-undang
yang di bawah Iya. di bawah 17 tahun itu. Hak perlindungan anak tolong dibantu direvisi lagi. Perlindungan anak itu direvisi sih, gue setuju banget gue malu. Kalau udah ngelakuin tindak kriminal apalagi yang membahayakan nyawa, mending udah kasih efek jerah, langsung tangkep, jangan dilepas. Apalagi udah ngebahayain nyawa, udah ngilangin nyawa orang, itu udah parah banget sih. Bener banget Bang. Nah, buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Mario. Bang, thank you banget ya udah nyeritain pengalaman ini, udah nyeritain kejadian ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue juga. Gue kalau nggak lu cerita, gue nggak tahu lu pernah ada kejadian ini di Matraman. Thank you banget ya udah nyeritain ini. Sama-sama Bang. Dan buat sahabat lonceng juga yang punya cerita yang sama Bang Mario, mungkin punya kejadian yang mirip-mirip, tragedi-tragedi kayak gitu, terus atau enggak yang ya mungkin punya cerita horor lainnya yang mau cerita, langsung datang ke studio kita. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, itu bisa diklik aja yang selengkapnya. Itu bisa diklik aja, bisa klik langsung linknya, atau bisa ke Instagram kita yang sering main Instagram, itu Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Mario juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.